Halo guys, perkenalkan nama saya Alberto Tagalung, saya mahasiswa Akper HKBP Baligi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Integumen merupakan lapisan luar sebuah organisme atau organ, misalnya kulit biji, cangkang, atau kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen atau kulit manusia terdiri atas epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Epidermis terdiri atas lapisan epitel pipi berlapis. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk atau keratinosit dan sel melanosit. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Jaringan subkutan mengandung sejumlah sel lemak. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Epidermis terdiri dari lapisan stratum basal, lapisan stratum spinosum, lapisan stratum granulosum, lapisan stratum lucidum, dan lapisan stratum corneum. Lapisan pertama pada epidermis yaitu stratum basal. Stratum basal merupakan lapisan basal atau germinativum. Disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Lapisan kedua pada epidermis yaitu stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan ketiga pada epidermis yaitu stratum granulosum. Stratum ini terdiri dari sel-sel pipi seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Lapisan keempat pada epidermis ada stratum lucidum. Lapisan ini langsung di bawah lapisan corneum. Terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Lapisan kelima pada epidermis yaitu stratum corneum. Stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel, dan mengandung zat keratin. Lapisan yang kedua pada kulit yaitu dermis, atau lapisan di bawah epidermis. Lapisan dermis terdiri dari lapisan atas pars papilaris dan lapisan bawah pars reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, serabut reticularis. Lapisan pertama pada dermis yaitu stratum papilaris. Stratum papilaris merupakan bagian atas dermis yang mengandung papila dermis. Terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner atau reseptor raba, dan terdapat fibroblast, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh. Lapisan yang kedua pada dermis yaitu stratum reticularis, yang merupakan bagian bawah dermis, yang mengandung folikel, rambut, kelenjar sebasea atau lemak, dan mengandung kelenjar keringat, korpus Pacini atau reseptor tekanan. Dan yang terakhir ada jaringan subkutan atau hipodermis. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah pada sistem integumen. Fungsi utama menyimpan lemak dan memiliki jaringan ikat yang mengikat dermis ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak atau disebut sebasea gland. Kelenjar keringat dan minyak berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit kering, dan mengeluarkan pelumas dan lemak. Pada jaringan subkutan terdapat juga kelenjar keringat apokrin, di mana kelenjar keringat apokrin menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apokrin. Dan yang terakhir ada kelenjar keringat ekrin.
Kelenjar keringat ekrin merupakan yang terbesar di seluruh permukaan tubuh. Lebih banyak di telapak tangan, kaki, dan wajah. Air yang bercampur garam berfungsi sebagai pengatur tubuh. Cukup sekian hasil pemaparan saya. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam sehat.